Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150R 2021 menurut opini saya pribadi. Motor ini baru saja dirilis oleh Honda beberapa waktu lalu untuk menggantikan model sebelumnya. Apakah motor ini lebih baik atau masih ada yang sama kekurangannya di model sebelumnya? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, saya akan bahas kelebihan terlebih dahulu. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. One spark, I feel lightning blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe, the smoke is burning. But kiss me out and we'll be alright. You know these flames ain't going out. Secara desain, Honda CBR 150R 2021 ini perubahannya lebih bagus dari model sebelumnya. Mirip dengan kakaknya yaitu CBR 250RR. Dimensinya semakin besar, futuristik, agresif, dan kelihatan lebih cocok dengan harganya. Lampu depannya sangat mirip dengan kakaknya. Nyaris tidak bisa membedakan mana yang 150, mana yang 250. Lampu belakang juga mirip dengan kakaknya. Namun, kita masih bisa membedakan bagian belakangnya dengan CBR 250RR. Tangki juga lebih besar dari model sebelumnya. Sekarang tangkinya full dilapisi cover, tidak seperti model sebelumnya yang bagian luarnya pakai tangki aslinya. Suspensi depan Honda CBR 150R 2021 ini sudah memakai USD atau upside down dari Showa, membuat cara tampilan lebih gagah. Meskipun pakai upside down yang biasanya itu karakternya kaku, di CBR 150R ini malah cenderung nyaman. Pernah ketika saya mencoba motor ini dan tidak sengaja terkena lubang, hentakannya itu nggak terasa di stang. Rasanya sangat nyaman. Mungkin karena fitur SFF BP yang diterapkan Honda yang diklaim lebih baik daripada CBR 250RR ketika dipakai di jalan raya. Kalau kita lihat gambar ini, yang berwarna emas adalah suspensi depan CBR 150R. Yang warna hitam suspensi depan CBR 250RR. Terlihat di sini jarak travel suspensi depan CBR 150R lebih panjang ya, membuat redamannya lebih nyaman. Cocoklah untuk dipakai harian. Mesin Honda CBR 150R 2021 ini ada penambahan fitur dari model sebelumnya, yaitu Assist and Slipper Clutch, membuat kopling jadi lebih ringan dan juga mengurangi ban mengunci sesaat ketika turun gigi. Jadi dengan koplingnya lebih ringan membuat tangan kita tidak cepat pegal menarik tuas kopling. Dan slipper clutch membuat kita lebih percaya diri turun gigi ketika akan cornering terutama di turunan. Lampu Honda CBR 150R 2021 ini paling modern di kelasnya karena sudah full LED. Baik itu lampu depan, DRL, sein, dan juga lampu belakang. Meskipun tidak ada hazard seperti kompetitornya, tapi Honda memberikan fitur bernama ESS atau Emergency Stop Signal, di mana kedua lampu sein akan otomatis berkedip secara bersamaan ketika kita panik braking atau mengerem mendadak di atas kecepatan 60 km/jam. Dan yang unik dan sama seperti kakaknya,
Lampu DRL akan berubah fungsi menjadi sein ketika akan berbelok kanan atau kiri. Yang pasti ditekan tombol sein-nya dulu ya, baru bisa menyala. Rem Honda CBR 150R ini ada dua pilihan, non ABS dan ABS. Nah, fitur ABS ini jadi nilai plus sama dengan Suzuki GSX R 150. Namun belum ada di Yamaha R15 V3. Jadi dengan adanya fitur ABS ini membuat kita lebih aman ketika mengerem mendadak karena fitur ini mencegah ban mengunci. Posisi berkendara Honda CBR 150R ini paling nyaman di kelasnya. Ya, meskipun sejatinya motor ini bukan sport to land tapi sport touring. Posisi stang apriuk dan cukup tinggi. Jangkauan stang cukup dekat ke rider. Jadi posisi badan cukup tegak. Tinggi jok juga nggak terlalu tinggi, 782 mm, dan pas untuk postur tinggi 160 sampai 170 cm. Posisi kaki naik ke footstep juga pas, nggak terlalu naik juga nggak terlalu mundur. Cocok untuk dipakai harian ataupun jarak jauh. Posisi penumpang di Honda CBR 150R ini juga ternyaman di kelasnya. Joknya cukup memadai. Selisih tinggi dengan jok rider juga tidak terlalu jauh. Jarak ke rider juga nggak terlalu jauh karena posisi berkendara rider tidak terlalu bungkuk. Posisi kaki juga pas, jadi enak untuk diduduki untuk waktu yang cukup lama. Bicara perawatan sih nggak perlu diragukan ya, namanya juga Honda. Kalian tahulah Honda di Indonesia itu bagaimana. Bengkel resmi mudah ditemui di mana-mana. Jadi kita lebih terbantu ketika merawat motor ini. Spare part terutama komponen mesin juga banyak yang sama dengan saudara-saudaranya. Mengenai harga, saya tidak katakan motor ini paling terjangkau karena ada kompetitornya yang lebih terjangkau. Namun di sini saya akan bahas kenaikan harga dari model sebelumnya itu terhitung sedikit, yaitu Rp500.000. Apalagi ada perubahan desain yang lebih besar dan penambahan beberapa fitur. Sebagai informasi, Honda CBR 150R ini berada di harga Rp36.150.000 hingga Rp40.150.000 on the road Jakarta. Tergantung warna dan tipe. Ada yang non ABS dan ada yang ABS. Hal tersebut bisa berbeda di tiap daerah dan biasanya ada kenaikan juga sewaktu-waktu. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda CBR 150R 2021 ini. Mesin yang dipakai Honda CBR 150R 2021 ini masih sama dengan model sebelumnya. Berkapasitas 149,16 cc, DOHC 4 klep, berpendingin cairan. Diameter kali langkah 57,3 kali 57,8 mm, membuat karakter mesin ini square atau merata penyaluran tenaganya dari bawah hingga atas. Tenaganya 16,9 HP di 9000 rpm dan torsi 14,4 Nm di 7000 rpm. Rasio kompresinya 11,3:1, cocok menggunakan bahan bakar Oktan 95. Spesifikasi mesin tersebut menurut saya kurang cocok karakternya untuk sport fairing. Lebih cocok untuk versi naked. Dan semoga saja tidak kelotok-kelotok ya. Getaran mesin Honda CBR 150R ini terasa sampai jok atau pantat. Rasanya itu geli terutama di putaran 7000 rpm ke atas. Ya kurang nyaman sih jadinya. Entah ini kenapa, karena dari model 2016 hingga sekarang tetap saja getaran itu saya rasakan. Rangka Honda CBR 150R ini juga masih sama dengan model sebelumnya, menggunakan rangka teralis. Jujur saya kurang suka dengan rangka motor ini karena kesannya ringkih dan kurang kokoh. Apalagi pada bagian ini merupakan penyambung depan dan belakang itu hanya satu sambungan ini. Hati-hati bagi kalian yang memodifikasi terutama yang ekstrim, bisa-bisa rangkanya retak hingga patah. Andaikan pakai model Delta Box seperti CBR 150R versi Thailand akan lebih gagah dan padat.
Suspensi Honda CBR 150R 2021 ini mengalami pengunduran fitur. Meskipun secara tampilan yang depan lebih keren karena sudah pakai upside down. Kemunduran yang ada pada suspensinya yang tidak bisa di setel lebih empuk atau keras. Tidak seperti model sebelumnya yang bisa di setel depan dan belakang. Nah, untuk karakter suspensi motor ini empuk ya. Kalau kejar kenyamanan sih oke lah. Tapi untuk sebuah motor sport fairing saya rasa kurang cocok sih. Karena biasanya suspensi sport fairing itu lebih kaku supaya lebih stabil ketika dipakai kecepatan tinggi atau bermanuver. Lampu depan Honda CBR 150R ini terlalu terang ya. Apalagi sinarnya itu luas. Mengingatkan saya pada Honda PCX 150. Dan juga posisi lampu dekatnya itu kurang turun ya. Kalian bisa lihat gambar ini. Ini kalau kita melewati jalan menurun akan menyilaukan pengendara dari lawan arah. Apalagi kalau kita berboncengan. Otomatis suspensi belakang akan lebih turun dan lampu depan akan semakin tinggi sinarnya. Jadi harus di setel lagi supaya tidak silau. Speedometer Honda CBR 150R ini bagi saya bentuknya terlalu simpel. Info yang ditampilkan juga nggak selengkap kompetitornya, misalnya shift light, sapaan, atau detail kecil lainnya. Jadi kurang oke untuk di kelasnya. Tombol-tombol di stang Honda CBR 150R ini tidak selengkap kompetitornya juga, yaitu tidak ada engine kill switch dan juga hazard. Kalau tidak ada tombol hazard sih sebenarnya nggak terlalu bermasalah ya, karena sudah memakai fitur ESS atau emergency stop signal. Yang cukup mengganjal itu tidak ada engine kill switch. Kalau untuk saya pribadi, adanya engine kill switch ini cukup membantu di situasi tertentu. Swing arm Honda CBR 150R ini masih pakai besi kotak biasa. Untuk di kelasnya sebenarnya tidak terlalu buruk karena salah satu kompetitornya juga masih pakai model yang sama. Namun karena motor ini harganya bersaing ketat dengan kompetitor satunya lagi yang sudah pakai banana aluminium, motor ini jadi kurang bisa bersaing di kelasnya. Tempat peletakan plat nomor depan Honda CBR 150R ini sekarang berubah dari model sebelumnya. Yang model sebelumnya berada di bawah lampu utama, sekarang pindah ke atas atau di antara spion. Nggak tahu kenapa saya kurang suka penempatannya, serba salah sih. Nggak dipasang melanggar aturan, dipasang jadi kayak motor di plester. Kesimpulannya, Honda CBR 150R 2021 ini punya desain yang lebih keren dari model sebelumnya. Fitur cukup oke, posisi berkendara dan penumpang nyaman, perawatan mudah, dan harganya tidak mengalami kenaikan yang banyak. Namun kurang oke dari spek mesin, speedometer, rangka, tombol-tombol, dan juga kaki-kaki. Tapi semua kembali lagi ke selera dan kebutuhan kalian masing-masing ya. Motor ini akan pas untuk orang yang tepat dan sesuai kebutuhannya. Oke, mungkin itu aja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150R 2021 menurut opini saya. Semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Mbak Fitri atau Mas Bandi yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanroad038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire